Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa mau share spesial resep nastar klasik premium serta rahasia nastar yang glowing ya. Oke, langsung ke bahan-bahannya. Ini sudah tersedia. Untuk detailnya ada di deskripsi. Dicek di deskripsi teman-teman biar lebih cepat ya. Nah, lanjut kita ke tahap pembuatan. Pertama, kita akan sangrai terigu dan maizenanya. Tujuannya agar lebih renyah, lebih lumer, dan lebih awet ya. Ini resep Papa sudah siapkan wokpan 32 cm double handle by Stain Cookware. Ini wokpan premium banget teman-teman, anti lengket, anti baret. Ditambah pengaduknya, ini ada spatula donat by Stain Cookware. Cakep buat ngaduk-ngaduk, anti selip-selip ya teman-teman ya. Oke, ini resep Papa akan sangrai nggak butuh waktu lama ya, kira-kira 5-10 menit sesuaikan dengan api kecil. Kalau teman-teman pakai terigu yang kemasan itu nyangkrainya sebentar saja, kira-kira 5-6 menitan sudah cukup. Tapi kalau pakai terigu curah yang karungan itu 8-10 menit ya teman-teman. Oke, ini sudah sekitar 6-7 menit karena resep Papa pakai terigu yang kemasan. Kita matikan, tunggu hingga benar-benar dingin dan jangan lupa diayak. Itu wajib ya diayak ya, teman-teman. Nah, sambil itu kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini resep Papa akan mixer, margarin, milk butter, dan gula halus. Nah, untuk perbandingan margarin dan butter itu sebenarnya sesuai selera teman-teman. Ini sambil dimasukkan aja ya. Jadi, ini resep Papa yang pakai adalah 50/50. Jadi dari takaran setengah butter, setengah margarin. Teman-teman bisa pakai full butter bisa, lebih banyak margarin agar lebih ekonomis juga bisa. Nanti di hasil tetap beda ya. Kalau full butter itu lebih lumer lagi teman-teman, lebih enak tentunya. Nah, tapi kalau ditambah margarin itu akan lebih kokoh. Jadi seperti itu resep Papa. Pengen yang rasanya ringan, tetap enak dan kokoh, nggak gampang rapuh ya. Nah, di sini resep Papa akan mixer. Sudah siapkan ini stand mixer dari Mito MX 500 Pico Mixer, keren banget. Nah, ini ada pengaduk silikon yang anti anti ngendap-ngendap ya teman-teman ya. Ini kita gunakan pengaduk bitter namanya. Nah, jadi kita pasang seperti ini. Tapi kalau misal nggak ada pakai yang Wix itu nggak apa-apa teman-teman. Seperti itu. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya untuk pemixeran pengadukan ini nggak butuh waktu lama. Jangan sampai ngembang. Cukup sampai teksturnya itu creamy ya teman-teman, yang sedikit dan sedikit lebih pucat gitu. Jadi kalau terlalu ngembang nanti malah nastarnya itu melebar gitu. Jadi seperti itu ya. Ini kita lanjutkan sampai selesai. Ini mantep banget ini mixernya. Cocok untuk skala rumahan karena sudah metal gear jadi kuat ya. Mito MX 500 Pico Mixer. Nah, ini teman-teman bisa lihat adonannya sudah creamy ya dan lembut. Ini kita turunkan saja kecepatan rendah, tadi kan sedang ya agak tinggi. Ini kecepatan rendah, speed 2 lah. Kemudian kita masukkan telurnya satu persatu. Ingat teman-teman, masukkan kuning telurnya ini jangan langsung bruk semua. Jadi satu-satu. Tujuannya agar biar nggak memisah lapisan minyak dari butter dan telur ini. Kalau langsung bruk semua itu bisa kayak berminyak brudul-brudul gimana ya teman-teman ya, jelasinnya susah gitu. Nah, jadi ketika dimasukkan telurnya udah kecampur langsung disusul dan sampai selesai. Nah, ini yang sudah selesai. Bisa dilihat teman-teman teksturnya itu bagus banget, creamy dan gak berpisah ya antara kayak telur dan minyaknya. Tuh mantep banget. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan ke bahan kering ya.
Oke, ini sudah dingin dan sudah diayak, kemudian kita campurkan susu bubuknya, lalu diaduk rata. Pokoknya harus tercampur rata dulu ya, biar mantep. Kalau sudah, selanjutnya langsung saja kita akan masukkan adonan butter margarin telur tadi ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, langsung kita aduk saja secara merata sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk saja di awal pakai spatula nggak apa-apa karena banyak. Nanti kita akan pakai tangan. Pokoknya harus tercampur rata. Jangan sampai ada sisi yang terlalu banyak kecampur margarin, sisinya satunya itu kering gitu ya. Jadi kurang bagus. Nah, karena mulai berat, kita pakai tangan saja ya. Tentunya tangannya pasti sudah dicuci, harus bersih gitu teman-teman. Nah, seperti ini diaduk-aduk. Mantep banget ini wanginya dari adonan itu aja udah uh. Oke teman-teman, ini adonannya yang sudah jadi. Jadi seperti ini ya, perhatikan ciri-cirinya. Adonannya yang bagus itu dia kelihatan lembek tapi nggak terlalu lembek banget. Jadi ketika dipipihkan itu nggak pecah teman-teman. Kalau ketika dipipihkan susah, digepengin seperti tadi ya susah, itu berarti kurang kekeringan. Solusinya ditambah margarin atau butter diaduk-aduk lagi. Karena ini penting sekali ya, ini langsung saya praktekkan cetak saja sekalian. Nah, penting banget karena kalau ketika di adonannya kering, buat bulut-bulutin itu susah dan akan memakan waktu sekali. Nah, ini resep Papa akan langsung cetak saja. Di sini resep Papa nggak dibuletin satu-satu dulu ya, jadi langsung saja biar cepat. Kalau harus buletin adonannya satu-satu dulu kemudian selainnya dibuletin satu-satu dulu itu repot banget. Nah, cara nyetaknya juga seperti ini bisa ya, sangat gampang sekali. Jadi kuncinya ini di adonan teman-teman, adonannya kelembekannya harus pas. Kalau kelembekan pas nih, lihat kita pipihkan tuh dia nggak pecah. Nah, nggak pecah, lentur ya. Kemudian kalau kita masukkan selainya, kemudian kita tutup seperti ini nggak pecah, nggak retak gitu. Dan ketika seperti ini, kemudian kita bulatkan, itu sangat mudah teman-teman. Cepat banget dia untuk menyatu, nggak ada retak-retakan. Jadi perhatikan di situ ya. Oke, kita cetak saja. Kalau teman-teman mau pakai timbangan, seperti maksudnya adonannya ditimbang satu-satu, selainnya di satu-satu, bisa perbandingan gimana ya perbandingannya? Misal berat adonannya 10 gram, berat selainnya 5 gram, seperti itu. Jadi 1:2 ya gitu ya. Kalau nggak salah. Nah, seperti ini ya cara nyetaknya. Sangat mudah sekali dan langsung mulus. Kuncinya di adonannya ya, harus tepat kelembekannya. Nah, ini besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing. Pokoknya sesuaikan saja selera masing-masing. Oke, ini akan resep Papa lanjutkan sampai selesai ya. Banyak ini teman-teman. Nah, mantap banget kan? Cuma beberapa gulungan pun langsung mulus. Oke, ini sudah dapat satu loyang. Selanjutnya ini resep Papa akan panaskan oven. Di sini sudah disediakan oven listrik yang keren banget. Mito Fantasi 2. Ini generasi terbaru dari Mito Fantasi pertama ya, teman-teman. Ini adalah oven listrik kapasitas besar 33 liter, panasnya merata dengan fitur banyak banget. Di antaranya pembaruannya yaitu termokontrolnya itu dipisah suhunya. Jadi seperti oven deck. Pengaturan panas atas dan bawah bisa diatur secara terpisah. Jugaan ini ada juga blowernya. Jadi panasnya itu bisa sangat merata ya. Bagus banget dengan Mito Fantasi 2 ini.
Nah, ini resep Papa, panaskan di suhu tinggi. Pemanas atas sekitar 200 sampai 220 derajat sesuaikan. Nah, ini sudah panas, resep Papa masukkan saja. Jadi teknik pengovenannya adalah kita gunakan pemanas atas dulu sampai kira-kira bagian atasnya putih dan sedikit kecoklatan. Sesuaikan saja waktunya kisaran 10 menitan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah 10 menitan, pokoknya 10 sampai 15 menit lah kalau sesuaikan oven masing-masing. Setelah itu dikeluarkan, tunggu benar-benar dingin baru dioles. Jadi seperti itu teknik pengovenan yang resep Papa gunakan ya. Nah, tujuannya nanti biar nastarnya itu bisa dapat glowingnya bagus, matangnya juga bagus teman-teman. Nah, sambil menunggu itu kita bisa bulet-buletin, nyetak lagi untuk loyang selanjutnya ya. Tapi ini teknik pengovenan itu menyesuaikan saja. Teman-teman di rumah bisa gunakan teknik andalan masing-masing. Juga untuk misal pakai oven tangkring kan nggak ada pemanas atas. Jadi ya sesuaikan aja sama seperti tadi. Kita oven sampai kira-kira 10 sampai 15 menit sampai adonannya terlihat putih gitu ya, baru dikeluarkan, tunggu hingga benar-benar dingin. Jadi seperti itu. Kalau pakai oven gas manual bisa gunakan api atas dulu sangat kecil biar nggak cepat kegosongan gitu ya. Jadi yang penting matang merata dan nggak gosong. Oke, kita lanjutkan sampai selesai sambil nyetaknya ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih 10 menitan karena resep Papa jor suhu tinggi. Nah teman-teman bisa lihat adonannya itu sudah, nastarnya itu sudah putih dan sedikit kecoklatan, teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya adalah tunggu hingga benar-benar dingin. Ingat benar-benar dingin sebelum dioles kuning telurnya teman-teman. Jadi seperti itu, jangan pas panas ya. Nah ini karena masih separuh kita lanjutkan lagi. Biar nastarnya glowing, pokoknya itu tunggu benar-benar dingin baru dioles. Nah sambil menunggu karena masih nyetak biar nggak boros listriknya, jadi kita termokontrolnya itu ke nolkan dulu, di off kan dulu. Seperti itu. Nah ini untuk loyang kloter selanjutnya sudah full, langsung kita masukkan lagi. Nah apakah bisa kalau misal kita langsung 2 loyang, 3 loyang bahkan bisa, sesuaikan aja teknik pengovenan masing-masing. Oke, kita tutup, kita tunggu saja hingga matang. Nah teman-teman, ini yang sudah benar-benar dingin, ini juga lagi on proses yang loyang ketiga malahan ya teman-teman. Yang kloter kedua tadi sudah nunggu proses pendinginan. Nah untuk olesan ini resep Papa kasih tips G2-nya ini. Untuk olesan itu bahannya sangat simple ya teman-teman. Resep Papa hanya gunakan 3 kuning telur, 3 sendok makan dan 4 tetes pewarna kuning telur seperti itu. Itu aja bahan-bahannya, nggak ribet. Nah, pewarna kuning telur ini penting banget untuk mempercantik warnanya ya, teman-teman. Jadi warnanya itu kuning telur bener kayak orange gitu, bagus banget. Bisa di toko bahan kue itu banyak ya. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini. Untuk kalau mau lebih banyak tinggal dikali lipatkan dari takaran ini ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita poles. Polesnya 2 kali pengolesan. Kalau mau hasilnya mantep, glowingnya bagus, itu 2 kali pengolesan. Gunakan kuas yang lembut ya, jangan yang kuas kasar. Nah, 2 kali pengolesan urutannya pokoknya dari awal sini sampai ujung selesai, baru kita mulai dari awal lagi. Jangan kita double oles, misal ini udah merata olesan pertama, kita oles lagi, jangan seperti itu. Jadi biarkan olesan awal itu agak kering dulu teman-teman, baru ditimpa lagi dengan olesan kedua. Jadi itu tipsnya untuk menghasilkan
nastar yang glowing, mulai dari olesannya dan tekniknya. Nah ini dia, ini yang sudah 2 kali pengolesan, teman-teman bisa lihat cakep banget ya. Nah untuk pengovenan kedua, proses pematangan yang kedua ini, tadi kan gunakan pemanas atas saja suhu tinggi. Nah untuk yang kedua ini cukup gunakan pemanas bawah dan gunakan suhu rendah. Jadi agar nastarnya itu enggak retak-retak, gunakan suhu rendah. Di sini resep Papa setel di 130 derajat. Bisa disesuaikan antara 130, 140, 150. Sesuaikan dengan panas oven masing-masing. Biasanya karena berbeda ya teman-teman. Waktu pengovenan itu sesuaikan kira-kira sampai bagian bawahnya itu kecoklatan matang. Seperti itu ya teman-teman ya, kita tunggu saja sampai matang. Oke, ini dia yang sudah matang. Oh ya, posisi raknya itu rak tengah ya teman-teman. Nah, kalau mau misal di tahapan ini kita tunggu semua langsung 3 tingkat juga bisa, tinggal dibolak-balik aja. Nah, ini hasilnya nastarnya mantep banget. Glowing, kemudian nggak retak-retak ya. Jadi penyebab nastar retak itu suhunya terlalu tinggi. Dan ini bagian bawahnya sudah kecoklatan, bagus, matangnya nggak gosong. Nah, selanjutnya kita dinginkan dulu. Kemudian kita lanjut ya, ini yang kloter kedua, kloter 3 sudah dingin juga, kita akan oven sampai matang. Jadi seperti itu tekniknya, mulai dari teknik pengovenan, ngoles. Jadi agar menghasilkan adonan yang cakep, prosesnya harus tepat. Nah ini kita lanjutkan sampai selesai ya. Ini dia hasilnya nastar klasik premium yang glowingnya. Aduh ini skincare-nya paten ini teman-teman. Mantep banget ya. Jadi dari satu resep tadi jadi segini banyak. Mantep banget teman-teman, bisa lihat glowingnya. Bukan hanya embel-embel glowing aja ya, tapi rasanya ini pasti insya Allah mantep banget. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung tata ke toples saja ya. Ini resep Papa sudah sediakan toples ukuran 500 gram atau setengah kilo. Nah, untuk penataan ini tata biasa saja seperti ini, teman-teman. Nah, apakah harus pakai yang cup-cup brownies kecil seperti apa lebih baik? Enggak ya, karena repot nanti penyusunannya. Nah, tapi untuk membuat aman nanti per layer itu kita kasih pembatas. Nah, jangan seperti ini langsung ditumpuk ya. Walaupun ditumpuk ya bisa, tapi lebih cakep. Nah, seperti ini dikasih pembatas lagi. Namanya nastar premium, pengemasannya juga harus mantap ya teman-teman ya. Nah, oke. Tata aja seperti ini. Kemudian timpa lagi, pokoknya setiap layer ditimpa pembatas. Ini dia teman-teman yang sudah ditata di toples, mantep banget. Nah ini kalau diberi tutup itu ngepres ya teman-teman. Kalau di lakban itu dia nggak goyang, malah bagus seperti ini, agak muncul. Tapi kalau ditutup itu nanti ngepres. Jadi antara tutup itu nggak ada ruang yang membuat goyang seperti itu ya teman-teman. Nah kalau ditimbang bagaimana? Ini totalnya 500 gram, tapi ini belum dipotong mikanya sekitar 20 gram. Kita ambil netonya yang 450 gram. Dan ini dia. Sudah ditata di toples. Pokoknya dari satu resep ini kurang lebih jadi 5,5 toples. 5,5 toples ya. Bisa jadi 6 toples kalau kita mau ditata lebih agak renggang dikit gitu. Nah, jadi mantep banget 5 toples, 5,5 toples ukuran 500 gram bisa jadi 11 toples kalau yang toples ukuran 250 gram ya. Nah, mumpung bikinnya malam hari, langsung kita icip-icip ya, teman-teman. Mantep banget. Kita coba. Bismillah. Hmm, ini enak banget ya Allah. Jadi nastarnya itu lumer, lembut.
Susunya kerasa, aromanya mantep dan selainya enak banget. Pokoknya ini wajib coba di rumah. Seriusan, ini nggak bikin bosen. Rasanya juga ringan ya teman-teman, nggak bikin enak. Pokoknya ini recommended banget untuk dicoba, mumpung masih beberapa hari lagi lebaran ya. Enak banget. Kalau mau setengah resep ya tinggal dibagi dua aja dari takaran. Nah, teman-teman, ini mantep banget nastarnya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk kue lebaran, hampers, ataupun ide usaha. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Resep Papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.